Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Azkia dengan NIM 430402500059. Saya mahasiswa program studi psikologi Islam kelas 2B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah psikologi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Agus Hermawan MA. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan yang pertama adalah paradigma dan epistemologi psikologi Islam berbasis Al-Quran, hadis, dan turas. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Paradigma adalah menurut konteks ilmiah adalah sesuatu seperti kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun, memahami, dan memecahkan suatu masalah. Namun, psikologi Islam sendiri memandang paradigma adalah suatu cara pandang fundamental yang memandang manusia itu terdiri dari nilai-nilai Islam juga. Jadi dalam psikologi Islam sendiri menekankan juga bahwa manusia itu ada keterkaitannya dengan ilahi, tidak berdiri sendiri. Kemudian, psikologi Islam sendiri memandang bahwa manusia memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi-potensi berikut ialah fitrah, nafs, akal, dan qalb. Nah, keempat ini saling berhubungan. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu fitrah. Fitrah adalah sesuatu kemampuan ataupun potensi yang diberikan oleh Allah sejak lahir kepada manusia. Nah, potensi itu lebih condong dan mengarah pada kebaikan. Jadi di sini psikologi Islam menekankan bahwa manusia itu akan selalu berbuat kebaikan. Endingnya dia menjadi jahat atau menjadi baik itu adalah suatu pilihan dan sesuatu yang dikembangkan oleh dia sendiri. Apabila dia menjadi jahat, berarti dia mengembangkan potensi dirinya itu untuk menjadi yang jahat, bukan yang baik, seperti itu. Dan yang kedua ada nafs. Nafs sendiri itu adalah nafsu. Maksudnya apa? Adalah dorongan keinginan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu terdorong oleh nafsu. Nah, nafsu di sini tapi terbagi menjadi 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Nah, nafsu ini terbagi menjadi 3 dengan tingkatan kekuatan juga. Amarah itu berarti kita yang selalu iri dengki, nah itu nafsu amarah. Nafsu lawamah itu nafsu menyesal, seperti nafsu menyesali kesalahan. Kemudian nafsu mutmainah itu nafsu yang damai, ketika kita sudah menerima diri kita sendiri. Nafsu digerakkan oleh akal. Jadi kita membahas potensi manusia yang ketiga adalah akal. Akal kan dihubungkan dengan otak. Jadi manusia itu memikirkan sesuatu secara rasional menggunakan otak atau akal. Kita menggunakan rasional secara terus-menerus, itu tidak akan tercapai apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin cari tahu masalahnya. Nah, seperti kita tuh mencari tahu di mana ya Allah, di mana ya, bagaimana ya bentuknya, itu kan akan menjadi kufur nantinya. Nah, bagaimana agar kita tetap pada kesehatan mental yang stabil, yaitu dengan menggunakan qalb. Nah, qalb ini adalah potensi manusia yang keempat. Jadi dari qalb kita memahami bahwa Tuhan itu memang ada, Allah itu memang ada. Kita tidak perlu tahu di mana letaknya, bagaimana bentuknya. Yang jelas Allah lah yang harus kita sembah, Allah lah yang akan menolong kita jika kita susah, seperti itu. Ketika kita menyadarkan semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan kepada Allah, pastikan itu kita menggunakan hati. Jadi kita tidak perlu stres, kita tidak akan stres untuk memikirkan masalah kita sendiri karena sudah kita gantungkan kepada Allah, seperti itu. Di dimensi manusia ada beberapa fase yang membahas proses pematangan jiwa, mulai dari prenatal, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menua. Nah, pembahasan ketiga kita adalah struktur dan dinamika kepribadian dalam Islam. Nah, bagaimana sih? Ini masih menyangkut yang tadi yang sudah kita bahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Namun kan pertanyaannya dikembangkan, namun bagaimana cara mengembangkannya? Nah, seperti itu kan. Cara mengembangkannya dengan cara kita melatih dulu diri kita dengan potensi-potensi tersebut. Seperti yang pertama ada tazkiyatun nafs. Ada riyadoh, dan lain-lain. Riyadoh sendiri itu termasuk dari kita selalu beribadah. Tazkiyatun nafs sendiri kan terdiri dari zikir, artinya kita tuh membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, iri dengki, seperti itu. Jika riyadoh dari sholat, berpuasa, seperti itu. Kemudian ada mujahadah. Mujahadah adalah maksudnya itu menahan dari dorongan hawa nafsu yang kuat.
Nah, itu latihan kita sadar dengan moral-moral yang tidak selayaknya kita lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih hubungan atau korelasi antara pemahaman psikologi barat dengan psikologi Islam? Nah, karena potensi-potensi tadi yang sudah kita pelajari bisa kita hubungkan dengan potensi-potensi ataupun teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Yang pertama, ID. ID itu adalah sesuatu, menurut Freud, ID adalah kemampuan manusia, potensi manusia yang ada sejak lahir. Nah, berarti kan ada hubungannya dengan fitrah. Fitrah adalah satu potensi manusia yang ada sejak lahir dan cenderung pada kebaikan. Nah, kemudian ada ego. Ego adalah alat untuk berpikir, memikirkan kondisi luar dengan diri kita sendiri. Nah, ego sendiri kan berarti sebagai alat pikir, sebagai alat ukur seperti akal yang ada pada potensi manusia yang di akal itu. Jadi, ego sama seperti akal. Nah, yang ketiga ada superego. Superego itu adalah untuk menyeimbangkan apa yang sudah kita pikirkan lalu kita imbangkan. Kemampuan itu, superego itu ada hubungannya dengan kolb yang ada di psikologi Islam. Jadi korelasi psikologi barat dan psikologi Islam tuh masih ada hubungannya seperti itu. Sebagai tambahan, superego yang dikemukakan oleh Freud itu adalah bermaksud juga untuk sebagai pengontrol berdasarkan nilai moral, kepribadian yang lebih baik lagi. Jadi sama seperti kolb ya, menyeimbangkan apa yang sudah kita pikirkan secara rasional. Selanjutnya yang di pembahasan keempat adalah makosid atau motivasi, fitrah. Jadi bagaimana? Fitrah kan tadi condong pada kebaikan ya. Nah, untuk melatih dan untuk benar-benar mengarah pada kebaikan dan agar menjadi lebih baik lagi, itu diperlukan motivasi kepada diri sendiri. Nah, motivasi-motivasi tersebut bisa kita lihat dari tujuannya dulu. Jadi kita memiliki tujuan untuk apa, ada primer, ada sekunder, ada tersier juga. Nah, jika kita sudah tahu tujuan kita apa, maka kita akan termotivasi dan kita akan melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai tujuan kita tersebut. Nah, bentuk-bentuk dorongan sendiri ada banyak macamnya. Yang pertama, dorongan beragama. Yang kedua, dorongan moral. Yang ketiga, dorongan kebenaran. Yang keempat, dorongan sosial. Dan yang kelima adalah dorongan aktualisasi diri. Jadi dorongan motivasi itu banyak sekali sumbernya. Nah, tujuannya untuk mencapai hifz ad-din, yaitu kemaslahatan pada agama, yaitu ada hifz an-nas, yaitu kemaslahatan pada diri sendiri, dan hifz mal, yaitu kemaslahatan pada harta, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Jadi kan berarti kan tujuan itu untuk kemaslahatan diri kita juga. Jadi kita harus tahu arahnya kemana. Kemudian yang kelima, pembahasan kita adalah pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Nah, pertumbuhan sendiri, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh fisik yang terlihat, misalkan kayak tinggi badan, berat badan. Nah, itu pertumbuhan. Proses perkembangan sendiri adalah proses bertumbuhnya atau bertambahnya ilmu pengetahuan dan potensi-potensi kognitif seperti emosinya, pematangan emosi, dan cara berpikirnya, kedewasaannya. Nah, itu perkembangan. Jadi perbedaannya, pertumbuhan adalah fisiknya, namun perkembangan adalah bagian dalam dari seseorang itu sendiri. Nah, perkembangan sendiri banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, seperti eksternal. Eksternal sendiri dari keluarga, sosial, lingkungan sekitar. Nah, jadi kan kita bisa belajar dari lingkungan-lingkungan tersebut kan. Internal sendiri dari genetik, sifat-sifat dan watak-watak dari orang tua bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian dari spiritual, yaitu keimanan, ibadahnya. Nah, itu yang membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa. Misalkan pribadi yang baik itu berarti pribadi yang selalu menjalankan ibadah seperti sholat, berpuasa, dan mengaji, zikir, dan lain-lain. Itu bisa membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Ada kecerdasan, belajar, dan mimpi. Ketiga ini berhubungan. Kecerdasan itu, bagaimana sih kecerdasan menurut psikologi Islam? Bagaimana sih kecerdasan itu? Orang cerdas itu seperti apa gitu kan? Nah, orang cerdas itu, kecerdasan adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah gitu. Nah, kecerdasan sendiri bukan hanya dari bidang akademik.
kecerdasan bisa dari berbagai macam ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kecerdasan itu bisa diwariskan oleh orang tua dan bisa dikembangkan oleh kesehatan mental. Apabila kecerdasan itu bisa juga dibangun dari tazkiyatun nafs. Kita selalu tenang hatinya. Nah, makanya kan kadang orang yang bisa berpikir jernih itu adalah orang yang tenang, bukan orang yang sedang marah-marah gitu kan. Ibaratkan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin seperti itu. Kemudian belajar adalah bentuk sadar. Belajar adalah bentuk sadar bahwa kita ini terbatas, kita ini perlu ilmu gitu. Nah, dari belajar artinya belajar itu kita sadar bahwa kita butuh arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, belajar sendiri banyak sekali mendatangkan manfaat. Jadi tidak ada belajar yang sia-sia. Semua tentang belajar pasti ada manfaatnya. Seperti belajar pun untuk mencari ilmu. Dari belajar itu sendiri bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalnya kita tidak tahu ilmu bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu. Nah, kita hanya mendengar berwudu itu seperti ini loh, sholat itu seperti ini loh, tanpa kita pelajari. Nah, akhirnya misalnya pada konteks katanya Islam itu memudahkan. Nah, ada yang bilang bahwa sholat itu gak apa-apa untuk sholat itu boleh loh duduk. Tapi kita tidak belajar apa alasan duduk itu kan karena sakit, sebenarnya uzur kan, itu rukhsah. Tapi kita tidak belajar, akhirnya aku lagi males deh untuk sholat, aku sholatnya duduk aja deh. Nah, itu kan artinya kita melenceng dan boro-boro untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Namun belajar bukan hanya dari bangku sekolah saja, melainkan belajar juga bisa dari pengalaman dan bagaimana kehidupan seseorang itu. Kemudian ada mimpi. Mimpi sendiri menurut Islam, menurut spiritualitas, mimpi itu terbagi menjadi dua, yaitu mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Nah, namun mimpi sendiri banyak sekali yang akan kita bahas tentang mimpi. Sebenarnya mimpi adalah menurut Freud, mimpi itu menurut teori psikoanalisis Freud itu sendiri, mimpi adalah realisasi dari apa yang kita pikirkan saat kita masih terjaga, seperti itu. Jadi misalkan di dalam terjaga kita itu sangat sekali ingin makan es krim misalkan, tapi kita tidak bisa kesampaian makan es krim sampai ke bawah mimpi. Nah, makanya kan ada yang bilang pengen sesuatu sampai ke bawah mimpi. Nah, itu benar adalah teori psikoanalisis dari Freud itu sendiri. Nah, namun teori-teori lainnya juga mendukung bahwa ada katanya mimpi ada yang bisa ingat besoknya, mimpi juga ada yang tidak bisa ingat. Nah, itu tergantung kondisi badan sendiri gitu. Nah, mimpi yang bisa kita ingat besok itu adalah berarti saat kita tidur itu kita ada di fase REM atau Rapid Eye Movement. Itu artinya di situ otak yang harusnya kita itu adalah kondisi yang nyenyak, namun di situ otak kita bekerja malah sangat aktif. Ketika otak kita sangat aktif, namun saat tidur itu otot-otot kita itu dilumpuhkan. Jadi kita bisa mengingat apa yang kita mimpikan malam itu sampai bisa kita ceritakan lagi. Tapi ada yang bilang, tapi aku mimpi pernah kok, aku kayak aku semalam nggak mimpi deh. Sebenarnya itu bukan tidak mimpi, tapi kita mimpi. Nah, tapi itu ada di fase non REM, itu non Rapid Eye Movement. Artinya di situ tidur kita nyenyak, berada di fase paling nyenyak, tapi di situ otak pun ikut melemah. Jadi otak tidak sangat aktif dan itu adalah fase sangat tenangnya tidur. Jadi seperti tidak mimpi besoknya, padahal kita tuh mimpi. Namun kalau di fase non REM itu secara otomatis otak kita menghapus data yang kita mimpikan semalam. Seperti itu. Nah, berdasarkan pembahasan kita tadi, saya juga melansir dari buku Bapak Agus Hermawan MA, yaitu buku Psikologi Islam karya beliau. Nah, teman-teman bisa baca buku beliau dari bab 1 sampai bab 15. Di situ sudah jelaskan secara terperinci apa yang tadi sudah kita bahas, dari mulai fitrah, konsep-konsep manusia seperti apa, psikologi Islam memandang manusia seperti apa, potensi manusia seperti apa. Kemudian ada pertumbuhan perkembangan dan mimpi, belajar, kecerdasan dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kita kali ini tentang psikologi Islam dan pembahasan-pembahasannya.
berdasarkan buku Bapak Agus Hermawan MA juga. Saya Risalatul Azkia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.